Saya mau baca SMS datang dari Bapak Steve Edi di Citararya ya Pak ya. Ini baru aja masuk. Kalau ukuran quantity itu caranya bagaimana Pak? Pertanyaannya pendek aja nih Pak. Dalam konteks quantity maksudnya gimana Mas? Cuma seperti itu Pak pertanyaannya. Agak sulit ya. Mungkin dalam hal ini saya nebaknya apakah kuantitas itu menjadi faktor gitu ya. Saya kira iya, karena tadi kita bicara soal massal tadi ya. Semakin massal dia ya semakin semakin tinggi opportunity-nya. Karena kita tahu margin yang diambil tipis, tapi kalau skalanya lebar, skalanya besar ya otomatis total margin yang dia dapatkan cukup substansial juga. Ini kedepannya mereka yang berbasis komoditas memang harus melakukan hal seperti itu ya? Saya tidak mau mengatakan harus, tapi kalau kita ngomong preferensi, menurut saya ya lebih baik. Kenapa? Karena ada suatu kesempatan untuk mendapatkan satu nilai premium di atas harga yang biasanya dia jual. Jadi kalau kita tahu tadi misalnya satu apel, katakanlah harganya saya nggak tahu Rp1.000 misalnya, ya dia kan ada kemungkinan misalnya menjualnya jadi 1.100 atau 1.200 untuk apel yang sama harganya diambil dari kebun dia seharga 1.000. Ya kalau dia bisa naikin jadi 1.200, 1.400, 1.100, atau dia bisa jadikan 10.000, saya nggak tahu nih. Sini ngomong kontrasnya gitu. Ya tentu pasti. Jadi saya kira driver utamanya bukan soal harus atau tidak, tapi driver utamanya pasti uang. Dalam arti capital gain ya, berapa banyak revenue dia bisa dapatkan dan berapa profit dia bisa kantungi dengan jumlah produk yang sama gitu. Kira-kira mungkin seperti itu kali. Dan ini ya harus ditunjang dengan marketing, promosi segala macam ya. Menurut saya secara otomatis ya, artinya kalau kita mau menjual yang agak lebihan gitu ya, harus ada ceritanya juga gitu ya. Kalau kita lihat misalnya benda ini harganya tadi misalnya Rp1.000, sebenda yang sama sebelahnya dibilang 1.100, orang kan nanya juga, kenapa saya mesti bayar 100 lebih mahal kan gitu. Pastilah ya itu kalau orang yang paling sederhana pasti akan bertanya juga kenapa saya mesti bayar mahalan. Habis itu dia hitung, kantong pertama ada nggak tambahan 100. Kalau memang ada, kenapa harus yang ini? Nah tadi juga muncul begitu dia orang tahu bahwa menambahkan suatu value di atas produk itu ternyata menghasilkan yang baik, pasti yang lain ikutan Mas. Itu kan saya bukan ngomong teori ikut-ikutan, tapi memang kenyataannya siapa saja yang bisa mendapatkan potensi gain lebih besar pasti akan bermain di ladang yang sama. Betul. Jadi kuncinya memang kembali ke konsumen nantinya. Jadi juragan Buel dengerin nih harus ini ya, merubah konsep mereka ya. Mau tidak mau, artinya kesempatan. Kalau saya lihatnya opportunity. Jangan sangka kalau udah di komoditas terus udah berhenti aja, ya udahlah. Kalau kami juga jual komoditas biarin aja kayak gitu. Sebetulnya enggak juga. Karena mereka kan suka berpikir begini, Pak, ngapain saya repot-repot kayak gitu? Dari dulu nih buah saya terkenal ini kok. Nah, kadang-kadang terkenalnya juga bisa dipelajari, Mas. Apakah terkenalnya memang buahnya atau barangnya atau korporasi yang menjualnya? Kan bisa saja misalnya yang dijual kelapa sawit sama. Kita tahu begitu banyak tempat jual kelapa sawit. Tapi kan ada juga yang bisa mengklaim misalnya, oh di tempat saya kelapa sawitnya tuh begini. Kenapa? Karena saya dari perusahaan X misalnya. Sedangkan tempat lain dia tidak membangun reputasi. Jadi kalau orang tanya, kamu dapat kelapa sawit dari mana? Oh, dari perusahaan Y. Terus saya nggak kenal, saya kira dari X. Nah, itu saja sebetulnya sudah menjadi salah satu tolak ukur yang bisa digunakan untuk mendapatkan satu nilai yang lebih besar pada waktu dia menjual. Otomatis. Baik. Ini ada Pak Rudi di Pulau Mas. Apakah branding program untuk produk komoditas harus berakhir dengan menjadi sebuah brand, Pak? Saya harus menjawabnya dalam dua level ya. Yang pertama, secara otomatis branding program itu biasanya dilakukan dalam membangun sebuah brand, makanya namanya branding gitu ya. Tapi apakah proses ini melulu harus menjadikan produk komoditas tersebut harus menjadi sebuah brand tertentu? Saya akan kembalikan kepada driver yang pertama, yaitu adalah financial gain-nya apa. Kalau dia lakukan itu. Jadi kalau kita melakukan kegiatan branding itu kan Mas, berarti ada unsur-unsur biaya yang kita keluarkan. Apakah untuk promosi, apakah untuk marketing, apakah untuk aktivasi dan macam-macam. Pasti dia mengharapkan suatu gain. Gainnya bisa misalnya jumlah yang dia jual lebih banyak, berarti total akumulasinya lebih besar, atau dia memang menaikkan posisi, naik kelas. Tadinya jual di sini misalnya, kita tahu misalnya ada gula, sekarang dipindahin ke atas, ya tentu dia ada gain. Orang biasa beli gula harganya 10 perak, sekarang dia bisa jual di 15 perak misalnya. Siapa yang untung? Ya siapa yang berusaha untuk mendapatkan satu layer tertentu di bagian value for money ini. Jadi saya kira dalam hal ini, haruskah berakhir? Iya dan tidak.
Iya, dalam arti kalau memang dia punya kepentingan untuk mendapatkan nilai lebih Ya. dengan jumlah yang sama. Tidak dengan catatan bahwa dia cuma menambah kuantitas yang dia jual dengan melakukan kegiatan branding tanpa harus merubahnya. Oke. Cuma yang jelas memang mau nggak mau harganya naik kan, packagingnya bagus, promosi macam-macam. Iya, betul. Artinya kan ada suatu biaya Mas dikeluarkan untuk menjual barang yang sama. Biasanya katakanlah budget 1 tahun 1 miliar. Terus dia merasa saya mau lebih ini. Iya. Saya mau budget promosi saya jadi 2 miliar. Pasti dia hitung dong, 2 ini saya balikinnya gimana? Biasanya entah dengan menambah jumlah yang dijual atau menaikkan harga. Nah, kalau cuma menambah kuantitas, tidak melulu harus ganti brandnya. Tapi kalau dia menaikkan harganya, dia harus mikir dulu, bisa nggak benda yang sama dijual dengan harga lebih mahal dengan nama yang sama misalnya. Betul. Tadi kita ngomong misalnya Sun Pride misalnya atau Chiquita, dia mesti mikir juga, bisa nggak satu sisir pisang yang saya jual ini saya bikin harganya lebih mahal dengan nama yang sama. Yeah. Kalau dia punya ekuitasnya Mas, kalau biasa kita suka ngobrol tentang brand equity, kalau brand equity-nya memungkinkan dia bisa leverage ke atas. Jadi balik lagi dia harus ukur juga ya kekuatan dia ada di mana dan kira-kira respon dari konsumen terhadap rencana ini positif atau tidak. Oke. Karena ada yang namanya Mas research. Nah, bisa tanya kira-kira kayak apa gitu. Baik, ini kebetulan saya sempat baca tabloid ekonomi ya mengenai yang merek pisang tadi ya. Ya. Mereka tuh punya rencana gini Pak. Jadi setelah produk ini dibrandingkan ya dan responnya bagus, mereka akan membuat branding yang agak-agak kelas menengah, terus ada kelas bawahnya. Ya. Itu menurut Pak Sakti gimana rencana mereka? Menurut saya bagus. Artinya begini, kalau kita sudah mencapai satu posisi dimanapun itu ya, katakanlah kita adanya di middle class misalnya, jadi kayak kategori value for money brand. Terus kita mau bikin ke bawah, itu teori sederhana, itu mau mencoba menguasai pasar. Artinya kalau orang tidak mau membeli di harga ini, orang pasti akan beli harga di bawahnya. Dia harapkan yang dia beli itu produk dia juga. Diciptakanlah brand yang ada di bawahnya. Gampang, bahasa sederhananya yang disebut dengan fighting brand. Yeah. Itu dia turun ke bawah. Habis itu dia mau turunin berapa ke bawah terserah dia. Jadi kalau dia sudah ada di level premium misalnya, dia mau buat value for money sama komoditinya silakan saja. Tinggal sekali lagi yang dia mesti ukur adalah apakah brand tersebut bisa merumahi semua price positioning yang berbeda-beda ini. Yeah. Biasanya Mas kalau ke bawah jauh lebih gampang. Tapi Ke kalau bawah jauh lebih gampang. lebih gampang. Jadi kalau tadi misalnya Sun Pride itu katakanlah harganya satu sisir misalnya 15.000 misalnya. Dia menjual brand lain dari kelompok dia juga misalnya. Dia bikin misalnya Sun Pride Value, habis itu Sun Pride apa misalnya. No problem, asal dia jangan ke atas Mas. Kalau dia tiba-tiba mau menjualnya 20.000 dengan nama yang sama, belum tentu dia punya equity-nya untuk bisa mengendorse dan orang percaya iya kalau saya beli Sun Pride sampai 20.000 pun saya beli misalnya. Belum tentu juga. Kita harus selalu lihat kekuatan dari ekuitasnya dan itu bisa kita tanya kepada konsumen. Kadang-kadang mereka lakukan testing Mas. Bikin cuman beberapa dalam lokasi tertentu, pilot dia cobain. Oh, orang bisa terima terus dia replikasi ke tempat yang lebih besar. Kalau semua pada terima berarti dia hampir secara otomatis dia naik kelas. Oke. Ini waktu kita hampir habis. Poin-poin apa Pak yang bisa kita petik dari perbincangan pada malam hari ini mengenai produk komoditas dan tantangan pasar dilihat dari perspektif sebuah branding Pak? Baik, pertama saya ingin mengatakan bahwa komoditas adalah sebuah produk yang diminati secara basic. Semua orang pasti butuh. Pertanyaannya tinggal untuk para pemainnya apakah ada suatu keinginan untuk mendapatkan suatu profit gain yang lebih besar. Dan cara yang paling sederhana adalah untuk melakukan kegiatan branding, baik berakhir menjadi sebuah brand baru ataupun tidak, tapi kegiatan branding pada esensinya adalah memberi kesempatan kepada produk tersebut untuk mendapatkan suatu level of awareness dan mendapatkan tingkat kepercayaan dari konsumen untuk selalu dibeli dan dibeli dan dibeli. Jadi inilah yang mendasari bahwa even di level komoditas pun kegiatan branding menurut saya tetap harus dilakukan. Oke. Dan kedepannya akan semakin banyak yang melakukan itu ya? Saya kira hampir otomatis karena di level komoditas pun juga akan ada terjadi pergerakan yang namanya kompetisi. Dan dalam konteks kompetisi akan selalu mencari diferensiasi. Diferensiasi inilah yang akan menyebabkan dia mendapatkan suatu gain. Oke, itu kuncinya.